Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Halo kawan pajak, bersama saya Deborah Sinaga dalam podcast pajak PP 030, cerdas, patuh, peduli, kontribusi. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat kawan pajak semua. Semoga di tahun 2024 ini kita senantiasa diberkahi dengan kesehatan, rezeki, dan kelancaran dalam berusaha oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan podcast episode ke-17 PP 030 yang merupakan podcast pertama kita di tahun 2024. Dan tentunya kita juga mengundang narasumber yang sangat spesial karena di tengah kesibukan beliau yang padat, beliau masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan kawan pajak PP 030. Sudah penasaran ya? Narasumber PP 030 hari ini yaitu Bapak Darmawan selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 2. Selamat pagi Pak, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak. Seperti yang kita tahu nih Pak, pegawai DJP itu tugasnya berpindah-pindah dan bertugas di seluruh Indonesia ya Pak. Kawan pajak di sini pingin tahu, sebelum Bapak bertugas di Pematang Siantar, Bapak pernah bertugas di mana Pak? Baik, Kak Deborah, terima kasih. Saya sebelum bertugas di Kanwil DJP Sumatera Utara 2 ini sempat bertugas di berbagai tempat nih, Kak Deborah. Jadi pertama saya pernah bertugas di bagian kepegawaian, bagian organisasi dan tata laksana di Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak ya. Kemudian di Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. Kemudian pernah di KPP Jakarta Gambir 3 dan tentunya pernah diselingi oleh tugas belajar ya. Kemudian selanjutnya di KPP Penanaman Modal Asing 4, kemudian di KPP Madya Bandung, dan kemudian pernah juga di Pusat Analisis Harmonisasi dan Kebijakan di Sekretariat Jenderal dan Keuangan, dan baru masuk ke atau bertugas di Kanwil DJP Sumatera 2 ini. Baik Pak, berarti baru ini bertugas di Pematang Siantar ya Pak, di daerah Sumatera Pak. Baik. Nah kawan pajak, pada podcast kita pagi ini kita akan berbagi informasi mengenal lebih dekat profil kantor wilayah DJP Sumatera Utara 2. Jadi buat kawan pajak di sini tetap ikuti podcast kita sampai tuntas ya. Sebagai pertanyaan pembuka Pak, agar dapat mencapai tujuan organisasi, tentunya setiap organisasi memiliki visi dan misi yang harus dijalankan ya Pak. Dalam pelaksanaan tugasnya, yang menjadi visi dan misi Kanwil DJP Sumatera Utara 2 apa ya Pak? Baik, visi dan misi Kanwil DJP Sumatera Utara 2 tentunya tidak lepas atau seiring dengan atau sejalan dengan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Saya bisa sampaikan di sini visi Kanwil DJP Sumatera Utara 2 yaitu menjadi mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif, efisien, berintegritas, dan berkeadilan dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Panjang ya? Panjang ya Pak. Untuk misinya ada 3 nih. Satu, merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan yang berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil. Serta yang ketiga nih, mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital, didukung gaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif, serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. Jadi itu misi Direktorat Jenderal Pajak. Juga tentunya misi ini selaras dengan misi tujuan atau Kementerian Keuangan yang menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak untuk periode 2020-2024, yaitu pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal,
dan birokrasi dan pelayanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Baik Pak, lumayan panjang ya Pak. Ya. Baik Pak, bisa dijelaskan kepada kawan pajak di sini Pak, Kanwil DJP Sumatera Utara 2 membawahi berapa kabupaten dan kota Pak? Oke. Dan untuk pengawasan penerimaan pajaknya dilakukan oleh berapa kantor pajak ya Pak? Oke, baik. Dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak, Kanwil DJP Sumatera 2 membawahi 23 kabupaten dan 6 kota, jadi total 29 kabupaten kota ya. Iya. Yang dilakukan oleh 8 kantor pelayanan pajak pertama dengan 11 kantor pelayanan penyuluhan konsultasi dan perpajakan atau kita sebut biasanya singkatnya KP2KP. Luas wilayah yang diadministrasikan oleh Kanwil DJP 2 yaitu seluas 64.153 km persegi atau itu sekitar 87 87% lebih dari total luas wilayah provinsi Sumatera Utara. Jadi lumayan luas ya untuk Sumatera Hampir Utara mencapai ya. Sumatera Utara. Nah, untuk melayani tadi ya melayani wajib pajak ada 8 KPP, mau sebutin satu-satu ya. Boleh Pak. Satu, KPP pertama Matang Siata, yang kedua KPP pertama Tebing Tinggi, yang ketiga KPP pertama Kisaran, yang keempat KPP pertama Barige, kelima KPP pertama Padang Sidimpuan, yang keenam KPP pertama Rantau Prapat, yang ketujuh KPP pertama Sibolga, dan yang terakhir KPP pertama Kabanjahe. Jadi untuk melayani wajib pajak di 29 kabupaten dan kota ini kita memiliki 8 KPP dan 11 KP2KP ya Pak. Oh iya Pak, kami mau mengucapkan selamat ya Pak atas pencapaian penerimaan pajak nasional dan Kanwil DJP Sumatera Utara 2 yang tercapai melebihi target. Untuk Kanwil DJP Sumatera 2 sendiri Pak, untuk targetnya tahun 2023 kemarin berapa ya Pak? Nah soalnya kabar nih Pak, Kanwil Sumut 2 sudah 4 kali berturut-turut mencapai target lebih dari 100%. Istilah kerennya Sumut 2 Patrik ya Pak? Iya Pak. Baik, benar sekali Kak. Per tanggal 27 Desember tahun 2023 kemarin, alhamdulillah kita bisa mencapai penerimaan melebihi 100%. Nah, berapa sih yang dikumpulkan? Total yang dikumpulkan oleh Kanwil DJP Sumut 2 itu sebanyak 7,85 triliun rupiah atau setara dengan capaiannya 103,83%. Targetnya 7,56 triliun ya. Nah, target ini memang alhamdulillah sudah kita capai 4 kali berturut-turut nih. Tentunya juga seiring dengan capaian nasional yang juga mencapai target di tahun 2023 ini itu sebesar 102,73 nih untuk nasional saja. Jadi kita juga seiring dengan capaian nasional yang bisa melampaui target yang dibebankan oleh pemerintah. Tentunya capaian ini tidak lepas dari seluruh kontribusi wajib pajak yang kami gunakan. Ya, jadi saya kali ini mewakili seluruh keluarga besar Kanwil DJP Sumatera Utara 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak, khususnya wajib pajak Kanwil DJP Sumatera Utara 2 atas kontribusinya dalam pembayaran pajak dan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders, instansi pemerintah dan lembaga, asosiasi, dan konsultan pajak yang juga berperan dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak dengan baik. Ini juga tapi tadi selain kita penerimaan, kita juga ada prestasi juga loh. Oh ada prestasi lain Pak. Jadi selain penerimaan pajak yang tercapai dari target, Kanwil DJP Sumut itu juga meraih predikat zona integritas wilayah bebas korupsi di tahun 2023 ini atau kita biasa singkat ZIWBK. ZIWBK di tahun 2023. Wah, prestasi yang luar biasa sekali ya kawan pajak. Sepertinya masih ada lagi Pak prestasi lain yang sudah dicapai Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Bisa di-spill ke kita apa saja prestasinya Pak? Oke, betul kan. Jadi ada selain tadi disebutkan, ada juga prestasi lain nih. Salah satunya
untuk kepatuhan SPT tahun 2023 kan BLDJP Sekutu juga melampaui target ya, jadi sebesar 101% Oh, tahun 2023. 101% Pak. Baik. Kemudian kedua taxmin terbaik kedua untuk tingkat nasional. Taxmin itu akun admin media sosial ya kan. Admin media Jadi, sosial Pak. kita tentunya selalu intens untuk menginformasikan kepada wajib pajak masyarakat mengenai beberapa hal yang disampaikan. Yang ketiga ada juga nih survei kepuasan layanan Kanwil DJP Sumber 2 tahun 2023 yang sebesar 83,67 indeksnya. Ada lagi satu lagi nih, Kanwil terbaik pertama untuk penanganan upaya hukum yang efektif di tahun 2023. Wah, cukup banyak juga ya Pak prestasi yang sudah dicapai Kanwil DJP Sumatera Utara 2 di tahun 2023. Dan tentunya harapan kita di tahun 2024 ini Kanwil DJP Sumatera Utara 2 juga mendapatkan prestasi yang lebih banyak lagi. Sebagai pertanyaan penutup podcast kita pagi ini Pak, ada pesan Bang mau Bapak sampaikan kepada kawan pajak di sini Pak? Ada itu ya. Pada seluruh wajib pajak, saya ingin menyampaikan saat ini DJP sedang melakukan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan, biasa disebut disingkat PSIAP. Ya. PSIAP ini proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi. Ya, kita DJP membangun aplikasi yang lebih mumpuni lagi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Nah, kami mengharapkan tentunya diharapkan ini akan diimplementasikan mulai tahun 2024 ini, dan tentunya kami sangat menunggu dan sangat termotivasi dalam menjalankan nanti program reform ini, dan juga kami mengharapkan dukungan dari wajib pajak karena beberapa features dari nanti PSIAP ini tentunya akan digunakan oleh para wajib pajak. Oke, yang kedua, buat kawan pajak orang pribadi, segera laporkan SPT tahunan PPh orang pribadi kawan pajak ya, paling lama tanggal 31 Maret, dan juga melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP melalui laman DJP online yaitu www.pajak.go.id. Mudah kok prosesnya ya. Kemudian satu lagi nih, untuk wajib pajak badan segera melaporkan SPT tahunan PPh badan paling lama tanggal 30 April. Pak. Jadi jangan lupa lapor SPT tahunan dan pemadanan NIK ya Pak ya, untuk kawan pajak semua. Baik Pak, demikian podcast kita hari ini kawan pajak. Terima kasih Pak Darmawan sudah menemani dan berbagi informasi kepada kawan pajak pada hari ini. Semoga podcast pajak kita hari ini bermanfaat buat kawan pajak semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita agar tidak ketinggalan informasi perpajakan terkini. Sampai jumpa di podcast pajak PP 030 episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Pajak kuat, APBN sehat.